Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar satu sistem yang, besar dan rumit banget. Yaitu, gimana sih caranya sebuah negara mastiin kualitas pendidikannya itu merata dan bagus. Ini kan usaha raksasa ya, dan kita mau lihat mesin di baliknya tuh kayak apa. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan super mahal yang jadi PR semua negara. Soalnya ini bukan cuma tentang bangun gedung sekolah yang megah, tapi tentang mastiin apa yang terjadi di dalam setiap kelas. Mau itu di kota besar atau di desa terpencil, benar-benar berkualitas. Taruhannya, gede banget masa depan generasi kita semua. Jadi, gimana caranya ngejaga sistem segede ini? Jawabannya ada di sebuah sistem khusus dan orang-orang yang ada di baliknya. Kita sebut aja mereka ini para penjaga kualitas pendidikan. Istilah resminya itu supervisi mutu pendidikan. Tapi jangan kejebak sama kata supervisi ya. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya di sini. Pembinaan, bimbingan, tuntunan. Jelas banget kan, fokusnya itu bukan buat ngejudge atau nyari-nyari kesalahan, tapi buat ngebantu, buat ngebenerin, dan buat ngangkat kualitasnya. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini tuh kayak medical check-up rutin buat sekolah. Kita kan perlu check-up rutin buat mastiin badan kita sehat. Dan kalau ada masalah bisa ketahuan dari awal kan? Nah, sekolah juga gitu. Supervisi ini, ya check-up-nya itu, buat ngecek kesehatan akademis dan juga manajemen sekolah. Terus, yang ngelakuin check-up ini siapa? Mereka adalah para Widya Prada. Poin yang penting banget buat diingat, mereka itu bukan polisi pendidikan loh. Lihat deh, mereka itu perannya lebih kayak pelatih atau coach. Tugas mereka itu mendampingi, ngebantuin sekolah ngebaca data rapor pendidikannya sendiri, terus ngubah data itu jadi rencana aksi yang beneran jalan. Terus patokannya apa? Sebuah sekolah dibilang berkualitas, itu standarnya apa sih? Nah, acuannya itu ada 8 standar nasional pendidikan. Anggap aja ini kayak DNA atau resep buat bikin sekolah yang hebat. Isinya lengkap banget, dari kurikulum, kualitas guru, fasilitas, sampai cara pengelolaannya. Inilah target yang mau dicapai bareng-bareng. Oke, sekarang kita geser dikit. Kita lihat gimana semua ini dijalanin. Supaya proses ini beneran efektif dan bukannya malah jadi momok yang ditakutin sekolah, ada prinsip-prinsip dasar yang jadi fondasinya. Dan prinsip-prinsipnya keren banget digambarin di sini. Intinya cuma satu, kemitraan. Kolaboratif artinya supervisor sama sekolah itu satu tim. Objektif artinya semua keputusan itu pakai data, bukan pakai perasaan atau katanya-katanya. Konstruktif, tujuannya buat ngebangun, nyari solusi, bukan nyalah-nyalain. Dan yang paling penting, berkelanjutan. Ini bukan audit datang cek pulang, tapi ini kemitraan jangka panjang. Ibaratnya lari maraton, bukan lari sprint. Supervisinya juga komprehensif banget. Coba bayangin gini, supervisi akademik itu ibarat softwarenya. Fokusnya ke jantungnya sekolah, yaitu proses belajar mengajar. Sementara supervisi manajerial itu hardwarenya. Mastiin semua sistem pendukungnya dari administrasi sampai sarana-prasarana jalan lancar. Dua-duanya ini harus sinkron biar sekolahnya bisa lari kenceng. Oke, kita udah tahu siapa yang ngerjain, apa prinsipnya, dan apa fokusnya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya perubahan itu beneran terjadi di lapangan? Jawabannya ada di sebuah siklus yang terus-menerus berputar. Dan ini dia siklusnya. Rencanakan, lakukan, periksa, dan tindak lanjuti. Atau sering disebut PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ini bukan siklus biasa ya, ini tuh mesin pertumbuhan. Proses inilah yang bikin sekolah jadi hidup, jadi organisme yang terus belajar, beradaptasi, dan jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nggak cuma diam di tempat. Ada satu hal lagi yang penting banget. Kalau satu sekolah berhasil bikin inovasi yang keren, itu luar biasa. Tapi, gimana kalau keberhasilan itu nggak berhenti di situ aja? Gimana kalau itu bisa ditularkan ke ratusan sekolah lain? Nah, disinilah kekuatan dari berbagi praktik baik itu jadi game changer. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Jadi, dokumentasi praktik baik itu bukan cuma buat laporan formalitas, tapi ini jadi sarana berbagi inspirasi dan pengetahuan kolektif. Ibaratnya, ini cara kita nyebarin api inovasi dari satu sekolah ke sekolah-sekolah lain, ngubah satu sukses lokal jadi sebuah gerakan perbaikan nasional. Kenapa ini bisa mempercepat perubahan? Jawabannya simpel, sekolah lain nggak perlu lagi mulai dari nol, nggak usah menemukan kembali roda. Mereka bisa langsung adopsi atau adaptasi cara-cara yang udah terbukti berhasil. Hasilnya, kemajuan bisa dipercepat buat semua, bareng-bareng. Oke, kita udah ngomongin sistem, prinsip, siklus, mungkin kedengarannya teknis dan birokratis banget ya. Tapi pada akhirnya, semua ini artinya apa sih buat seorang siswa yang lagi belajar di kelas? Nah, sekarang yuk kita sambungin benang merahnya. Bagan ini ngerangkum semuanya dengan jelas.
Setiap kegiatan supervisi, setiap laporan, setiap rekomendasi, semuanya itu lari ke 4 tujuan utama ini. Dan kalau kita lihat lebih dalam, 3 pilar, guru yang makin jago, sekolah yang dikelola dengan baik, dan standar yang terpenuhi, semuanya itu dibangun buat nopang satu tujuan puncak, pembelajaran siswa yang lebih baik. Jadi ini dia poin kuncinya. Di balik semua proses yang kelihatannya rumit ini, fokus utamanya cuma satu dan gak pernah berubah, siswa. Seluruh sistem ini dibangun untuk mastiin setiap anak, dimanapun mereka sekolah, dapat kesempatan terbaik lewat pendidikan yang berkualitas. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikirin satu hal. Coba bayangin, gimana kalau setiap sekolah itu nggak dibiarin berjuang sendirian? Gimana kalau mereka punya mitra, punya coach khusus yang secara konsisten ngebantuin mereka buat terus tumbuh? Nah, itulah visi besar di balik sistem yang baru aja kita bedah ini. Bukan soal pengawasan, tapi soal kemitraan untuk membangun masa depan satu sekolah pada satu waktu.